Pengertian perkembangan emosi. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Sedangkan istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu, misal emosi gembira mendorong untuk tertawa, atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyelesaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Jadi, dapat disimpulkan, perkembangan sosial emosional anak merupakan suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada, dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaannya yang sesuai dengan kemampuan mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. A. Keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. B. Faktor belajar. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain. 1. Belajar dengan coba-coba. 2. Belajar dengan meniru. 3. Belajar dengan mempersamakan diri. 4. Belajar dengan melalui pengondisian. 5. Belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Tahapan perkembangan emosi anak usia sekolah. Usia antara 5-12 tahun. 1. Pada usia 5-6, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Anak mulai mampu menjaga rahasia. 2. Anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada masa anak ini, anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. 3. Anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. 4. Pada masa usia 11-12 tahun, mereka mulai memahami bahwa penilaian baik, buruk, atau aturan-aturan dapat diubah, tergantung dari keadaan. Pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik individu. Ada beberapa contoh pengaruh emosi terhadap perilaku individu, di antaranya: A. Memperkuat semangat. B. Melemahkan semangat. C. Menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. D. Terganggunya penyelesaian sosial. E. Suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecelakaan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Pola emosi pada anak menurut Samsu 2008 yaitu: A. Rasa takut. B. Rasa malu. C. Rasa canggung. D. Rasa khawatir. E. Kegembiraan. F. Keingintahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ya di sini dengan saya Mufida Sahya dan adik saya yang bernama dipanggilnya Oke, Almira sekarang kelas berapa? Kelas 3. Oke, apakah saya boleh tanya-tanya? Boleh ya. Saya ingin bertanya, ketika ada teman yang terjatuh di kelas itu, apa yang harus dilakukan? Oke, menolongnya ya. Berarti di sini anak umur 9 tahun itu memiliki rasa peduli. Tahu bullying nggak? Tahu.
menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau ada nih anak kan ranking 1 di kelas, itu patut dicontoh apa enggak? Dicontoh. Oke, dicontoh. Kenapa? Karena itu hal yang baik untuk membahagiain orang tua. Oke, karena itu hal yang baik dan bisa membagiin orang tua katanya. Berarti anak yang rentan usia 9 sampai 10 tahun itu masih suka meniru-meniru. Kayak tadi ya pertanyaannya, ini kalaunya ada temannya yang ranking, dia pasti ingin ranking juga kayak temannya gitu. Oke, di sini kita akan main permainan perkembangan emosi dengan permainan game tebak emosi. Oke, saya akan bagi dulu ya. Ini senang sama sedih. Oke, nanti kan cara mainnya kayak gini. Aku kasih pertanyaan nih, terus kamu jawab. Itu pertanyaannya sedih apa senang kayak gitu. Oke, bisa kita mulai ya. Oke. Pertanyaannya, ketika teman ada yang kena musibah, rumahnya kebakaran, itu kita sedih apa senang? Sedih. Oke, sedih. Oke, baik. Pertanyaan kedua ya, ketika kita dapat ranking nih, perasaan kita senang apa sedih? Senang. Oke, bagus, senang ya. Oke, game kedua, perkembangan emosi. Game tebak emosi. Oke, ini saya bagi ya. Oke, cara permainannya, nanti saya kasih pertanyaan, kamu jawab itu pertanyaannya tentang perbuatan baik atau tidak baik. Oke. Oke. Pertanyaannya, ketika ada teman yang menghina teman yang lainnya, itu perbuatan baik apa tidak baik? Tidak baik. Oke, bagus. Oke, pertanyaan yang kedua. Ketika kita meminjamkan pensil ke teman yang tidak mempunyai pensil, itu perbuatan baik apa tidak baik? Baik. Oke, bagus. Oke. Oke, berarti di sini ya, anak dapat mengekspresikan perasaan sedih atau senang, maupun dapat mengekspresikan tentang perbuatan baik atau tidak baiknya. Kenapa kamu punya teman? Biasanya kalau yang kumpul-kumpul itu ngapain? Main ya. Biasanya mainnya main apa? Bisa jelasin nggak gimana cara mainnya? Dimainkan oleh beberapa orang. Biasanya dimainkan di rumah atau di mana saja.
Sekian dari kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.